Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mbak Istu sudah bersedia menerima undangan saya untuk bisa ngobrol ya, ngobrol bareng terkait implementasi SOP dan amanah perspektif etika religius. Kita bicaranya ngomong tentang SDG nomor 16 ya. Saya sih nanti di pertanyaan-pertanyaan Ya, pengen nanya SDG nomor 16 itu apa sih gitu. Tapi sorry pengen tahu dikit Mbak Istu tahu nggak SDG nomor 16? belum tahu, kira-kira apa ya? Belum tahu, nanti saya jelasin ya, SDG nomor 16 ya. Mmm, Jadi bagi yang menonton, saya kenalkan dulu, ini adalah Mbak Estu Nadila. Beliau adalah seorang pemilik toko buku, 2 toko buku ya, toko buku Cahaya Ilmu dan toko buku Lesmana. Yang aktif sekarang ada toko buku Lesmana, tepatnya di Pasar Landasan Balikpapan. Bisa dibilang toko buku Lesmana ini adalah sebuah toko buku yang legend ya di Balikpapan dan orang-orang sudah tahu kalau bilang di toko buku Lesmana pasti di mana. Karena kami-kami ini yang seumuran sekarang ini belanjanya ya di toko itu. Nah, sekarang Mbak Estu adalah bisa dibilang generasi keduanya ya Mbak Estu ya? iya, saya generasi kedua dari toko buku Lesmana. Dulu pernah punya karyawan sampai berapa Mbak Estu? Zaman saya kecil itu lebih dari 10, hampir 20 itu bersama sales-salesnya. Semakin ke sini karyawan semakin sedikit, di karyawan kita bertahan di 3 orang, 3 orang cukup untuk satu toko. ya memang ekonomi sekarang lagi sulit ya. Ya, Mudah-mudahan Indonesia bisa lebih baik lah ya. Jadi lapangan kerja makin bagus, daya beli masyarakat juga mhm, semakin bagus. Oke Mbak Istu, kita back to the topic ya Mbak Istu. Jadi saya tuh pengen ngobrol, mencari perspektifnya orang-orang. Nah, kebetulan Mbak Istu adalah narasumber saya. Jadi perspektif etika religius dalam era digital. Jadi ada dua ini yang kita sambungin. Jadi etika religius sama kaitannya sama digital. Di sini ada judul kecilnya juga tuh menyeimbangkan teknologi dan tanggung jawab moral. Pokoknya nanti kita ngobrolnya adalah terkait teknologi sama moral ya. Pertanyaan pertama tadi adalah apa sih yang diketahui Mbak tentang SDG nomor 16? Itu SDG nomor 16 itu Mbak, kalau saya boleh jelaskan sedikit itu adalah sebenarnya Sustainable Development Goals. Jadi itu adalah goals yang disepakati oleh negara-negara, diinisiasi oleh PBB tahun 2015 untuk punya 17 rancangan grand plan, grand plan. Nah, 17 grand plan itu atau goal ini yang nomor 16-nya kita bicarakan sekarang itu berfokus pada perdamaian, keadilan dan institusi yang kuat. SDG nomor 16 ini mendorong untuk adanya transparansi. Di dalam sebuah organisasi itu harus ada transparansi kalau organisasi mau kok jangan nggak kayak sekarang-sekarang ini banyak korupsinya ya, jadi nggak ada transparansi ya. Akuntabilitas kaitannya tadi sama transparansi, sama organisasional, sama tata kelola yang baik. Kita lanjut ke topik kita pertanyaan kedua Mbak Istu, saya pengen gali informasinya. Nah, pertanyaan kedua ini adalah tentang teknologi dan kepatuhan SOP. Pertanyaannya, bagaimana sistem teknologi aset ini memantau dan menangani kepatuhan Anda terhadap SOP perusahaan? Apakah ada ruang untuk interpretasi atau fleksibilitas dalam pelaksananya? Saya gampangin aja Mbak Istu. mhm, Dulu kan Mbak Istu pasti punya teknologi kasir ya. Dulu kan jualannya manual, iya, teknologi kasir. Teknologi kasir dulu mendata semua barang yang masuk dan barang yang keluar. mhm. Dengan adanya teknologi itu tuh menambah kepatuhan nggak dalam transaksi penjualan? Sebenarnya iya, bila diiringi dengan kemampuan SDM yang baik. Tapi masalahnya kadang-kadang SDM-nya nih, susah untuk mengoperasikan komputer. Dulu sih masih lulusan SMA gampang diajarin, meskipun nggak bisa mereka gampang diajarin. Makin ke sini lulusan SMA itu udah nggak mau kerja di toko lagi. Nah, sekarang banyak yang lulusan SMP bahkan SD untuk langsung kerja di kita. Mereka susah banget untuk mengoperasikan komputer. Sebenarnya bisa kalau misalnya pakai komputer tuh ya bisa kita kontrol, barang juga bisa kita kontrol meskipun nggak bisa 100% sama terkadang kayak gitu, karena barang kita tuh banyak banget, ribuan item, perintil-perintilan kecil, yang kita tuh mulainya bukan dari toko kosong, tokonya tuh udah ada. Kita mulai dengan komputer di tengah-tengah barang yang segudang itu, kita hitung lagi tuh lelah sekali rasanya. Jadi terkadang ada beberapa yang, miss. Tapi kalau ada yang komputer jadinya karyawan jadi juga segan ya untuk kayak kayak kecurangan juga apa, udah merasa diawasi. Berarti kok saya persingkat itu sebenarnya dulu penjualannya manual, sekarang Mhm, terus ada komputer, teknologi kasir, iya, itu sebenarnya membantu ya dalam memantau, betul. kepatuhan ya. Jadi dalam barang masuk, barang Mhm. keluar, memang masih ada celah ya Mbak Istu ya? SDM-nya harus bisa, mengoperasikan itu. Oh gitu, baik, oke. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya Mbak Istu. Jadi ini kaitannya sama godaan digital dan sistem informasi ya. Nah di sini bentuk godaan atau situs online yang manipulatif yang biasa Mbak Istu hadapi dan karyawan-karyawan hadapi itu ada apa enggak? Situs online ya, kalau situs online sih kayaknya enggak ya, karena sistem dari komputer ini sebenarnya nggak online, offline sebenarnya. Cuma Oh dia menghubungkan antara komputer depan dan komputer belakang itu aja. Terus oh, kalau kita heeh, jadi kan nggak ada online keluar ya, kayak saya di rumah tuh saya nggak bisa ngecek, harus ke sana. maaf ya, saya simpulkan maksudnya itu nggak pakai internet ya, dia tuh, Nggak pakai untuk itu, internet internet hanya itu cuma untuk hanya di CCTV. dalam Ya, network-nya sendiri ya? Oh gitu, iya. jadi nggak ada oh baik baik, relevan relevan. Lanjut pertanyaan keempat, motivasi kepatuhan terhadap aturan ya. Ketika Anda mematuhi SOP, apakah karena takut sanksi atau karena nilai profesionalisme? Ini saya lebih senang itu pertanyaannya pertanyaannya ini seakan-akan diajukan ke karyawan Karyawan, betul, karyawan, kalau betul. perspektif Mbak itu gimana? Ya Apakah ini kayaknya sebenarnya
kita ngelihat dari sisi karyawan ya. Mhm, Nah, kalau dari POV-nya karyawan, kalau dia adanya komputer, dia akan ini, jadi barang masuk dihitung benar-benar, mhm. masuk ke dalam komputer, barang keluar ditulis di data, meskipun dia nggak masuk komputer, dia akan ngelis apa aja yang, mereka keluarkan barang hari itu. Misalnya dia nggak bisa ngeluarkan lewat komputer, dia pasti bilang ke saya, tapi sebenarnya semua ada guide-nya kok. Berarti ini, motivasi kepatuhan itu karena memang profesionalisme dalam artian karena sudah ada SOP-nya, ya mereka patuh Iya, ya gitu heeh, ya? Mhm. kalau barang keluar harus ditulis, barang masuk juga didata dengan benar, gitu kan. Tapi kalau misalnya mereka ada salah gitu Mbak, ada sanksi nggak sih? Paling kita tanyain aja terus sampai, "Ini kemana barangnya?" Sampai kayak gitu. Gitu, diinterogasi ya "Barangnya segini." diinterogasi ya? Ya, kita cari barangnya sampai ketemu. Baik, lanjut ke pertanyaan kelima Mbak, Mhm, ini kaitannya sama transparansi data dan pencegahan korupsi. Wah, transparansi data sama pencegahan mhm. korupsi ini mulai menjurus-menjurus nih Mbak, bagaimana transparansi data dalam SOP digital di tempat Anda bekerja dapat mencegah tindakan kecurangan dan korupsi terselubung? Nah, maksudnya sistem kerja yang sudah diterapin yang dulu, yang dipindah ke teknologi digital sekarang itu, bisa mencegah tindakan kecurangan dan korupsi terselubung nggak? Seefektif apa sih, Mbak? Kalau bicara soal uang yang dihasilkan hari itu, bisa kita mencegah kecurangan itu, karena kelihatan banget yang masuk keluar. Tapi masalah barang biasanya, kita kecolongannya di barang bukan di uang. Kalau pakai komputer tuh semua rapi gitu. Tapi begitu barang yang karena kita ini kan mengeluarkan ke cabang juga, ke member yang ngambil dalam jumlah banyak. Terkadang pernah ada kecurangan juga di situ, kecurangannya dia ngambil barang tanpa mengeluarkan di komputer. Terus sewaktu itu saya tidak bisa ngecek secara benar-benar sih waktu itu, karena kondisinya tidak memungkinkan. Jadi saya ada beberapa skip hari yang harusnya saya cek, saya nggak cek. Terus sempat itu kecolongan dalam bentuk barang bukan uang. Kalau uang itu rapi banget, ada CCTV jelas. Tapi Mhm, kalau misalnya giliran barang, nah itu yang apalagi barang dalam jumlah besar ke cabang. Nah, dia ngangkut barang, kita kira itu barang itu akan keluar ke cabang, tapi ternyata dikeluarkan ke tempat lain. tantangannya di situ, Mbak, ya. Mmm, Bisa mengurangi cuman memang masih ada celah, pasti gitu ya? betul, pasti. Terus, apakah tempat kerjanya Mbak itu tuh, ngasih pelatihan nggak sih, Mbak, yang resmi gitu? Kalau resmi Maksud enggak, cuma saya yang ini sendiri aja, apa namanya, cara-caranya tuh sudah saya tulis untuk pengoperasian komputer, minimal dia bisa ngejualin orang. berarti tempat kerjanya Mbak, toko bukunya ini tidak memberikan pelatihan teknik, tapi dilatih lah dari verbal sama Iya, praktisnya ya. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-7 ya, Mbak, itu ya. Jadi ini tentang amanah di era teknologi otomatis. Jadi bagaimana agama mendefinisikan konsep amanah dalam konteks teknologi modern ini? Sepengetahuan Mbak itu aja gimana? jadi ya sebenarnya teknologi ini membantu banget loh, CCTV ya, CCTV itu teknologi kan, bisa tuh ngelihat kerja karyawan gimana kalau kita tinggal. Mhm. Yang tadinya, "Bener nggak sih disuruh ini, dikerjain nggak sih? Apa dia cuma duduk-duduk aja?" Itu bisa dari komputer. Kalau di kasir, "Udah bener nggak nih hasil yang dijualin sama pendapatan kita? Berarti amanah nggak nih karyawan-karyawan kita?" Berarti Gitu. maksud mendefinisikan konsep amanah intinya jujur apa enggak? Iya. Pertanyaan ke-8, muraqabah dan kejujuran nih. Ini nyangkut ke agamanya nih, Mbak. Hmm. Bagaimana konsep Tuhan Maha Melihat dapat mendorong kejujuran? Menurut saya tuh itu sih, adanya CCTV menurut saya tuh lebih ke CCTV daripada sistem. Ah, jadi CCTV itu penting banget sih sebenarnya. Bisa ngelihat semua pergerakan karyawan, mau curang, pelanggan, atau bahkan pelanggan yang datang ngutil tangannya, ngambil, tuh bisa kelihatan banget. Dari CCTV itu penting banget punya CCTV, internet di dalam satu toko ya. mhm, Apalagi, terus misalnya ada miss, kita lupa ngasih kembalian, bener nggak nih kita lupa ngasih kembalian? Kita bisa cek tuh, bener nggak nih? Bahkan kan ada CCTV di dekat kasir, uang kasir tuh kelihatan berapa uang yang kita keluarkan tuh terkadang terlihat. mhm. Sampai waktu itu pernah ada yang minta uang kembalian lagi, terus akhirnya kita cek, "Bener nggak sih kita ini udah ngasih belum sih?" Gitu. Ternyata kita udah ngasih, dia minta lagi tuh pelanggan. Jadi bukan dari sisi kita ngelihat ke karyawan aja ya, bisa ngelihat ke pelanggan juga. Jadi makanya konsep Maha Melihatnya tuh Ya, kita diwakili bisa sama ngecek CCTV ya? ya. Oke, Ya, baik kita baik, lihat dari CCTV. keren. Pertanyaan ke-9, batasan moral teknis dalam perspektif agama. Apa batasan moral dalam pemanfaatan teknologi agar tidak terjadi keserakahan? Mhm. Kira-kira gimana, Mbak? Sistem sebagus apapun tuh, kadang-kadang tuh kalau SDM-nya udah mulai ngeminterin kita itu udah pasti cari celah deh gimana caranya. Dia pasti tahu ada blind spot di mana, dia tahu cara memanipulasi pembelian bagaimana, cara, manipulasi stok barang bagaimana, apalagi itu karyawan-karyawan lama. Kalau karyawan baru saya rasa sih, mereka masih baru ya, masih mau kerja dengan baik. Biasanya itu karyawan baru tuh kalau udah tahu ada sistem gitu agak susah untuk mereka mau berbuat curang. Karena kan karyawan baru tidak tahu alurnya biasanya gitu. Beda sama karyawan lama itu tahu alurnya, tahu blind spot-nya. Terkadang semakin lama karyawannya dia makin percaya, kadang-kadang juga memicu keserakahan juga. Mereka tahu Luar biasa alurnya, mereka tahu ininya ya kan, bahkan bisa buka gudang sendiri malam-malam. luar biasa. Ini berarti
delegasi wewenang yang harus dikontrol juga berarti. Betul. Oh ya. Baik, ke pertanyaan ke-10 yaitu kontribusi individu dan etika berteknologi. Bagaimana pemenuhan amanah oleh individu berkontribusi pada terciptanya keadilan dan kelembagaan yang bersih? Kayaknya tadi udah Mbak Estu jawab ya. Iya, Udah Mbak Estu betul. jawab. Saya rasa udah clear ya Mbak. Mirip-mirip ya, hampir mirip-mirip. Mirip-mirip, heeh. Pertanyaan ke-11, menurut Mbak Estu apa pendekatan terbaik untuk menyeimbangkan tuntutan produktivitas di tengah tekanan untuk bekerja lebih cepat dan berbasis algoritma? Toko secanggih saya, toko dulu yang Cahaya Ilmu itu aja sekarang sudah tutup ya. Itu Mmm, pakai komputer segala macam bla bla bla. Bahkan yang berjalan sekarang toko yang tanpa komputer cuma sampai pakai kalkulator aja. luar biasa. Jadi Iya kan? teknologi bukan kunci. Teknologi itu menurut aku tambahan, menurut saya itu tambahan, bonus kalau bisa diterapkan dengan baik, SDM-nya bisa, owner-nya bisa, selaras. Menurut aku tuh bagus banget kalau bisa. Cuma ada beberapa tempat yang tidak bisa kita pakai kayak gitu. Misalnya di pasar tuh semua tuh harus cepat. Kalau kita Mmm, nunggu ngasirin itu udah berapa pelanggan pelanggan udah yang pergi tuh. hilang, heeh. Mungkin dulu konsep itu pas banget diterapkan di toko buku Cahaya Ilmu, toko buku saya yang ada di ruko, di suatu Mhm, ruko. Itu konsepnya dia swalayan ya kan, dia bisa ngambil-ngambil sendiri gitu. Tapi justru malah rame yang di pasar, karena pasar tuh adalah tempat orang berkumpul ya kan, orang tuh lewat mau beli beli sayur tiba-tiba mampir beli buku, mau beli, baskom tiba-tiba mampir beli apa, spidol, pensil gitu. Itu lebih banyak pelanggan tuh di pasar. Nah, kalau di pasar diterapkan yang sama dengan kayak yang di ruko itu, toko yang di ruko itu menurut saya lambat jadinya menurut saya. berarti memang saya mau ambil garis merahnya, teknologi memang akan men-generate produktivitas ya, Mhm. tapi produktivitas sendiri itu bukan karena teknologi muncul terus jadi produktif, gitu ya? Iya, Teknologi muncul itu menaikkan iya, produktivitas, betul ya? Tapi betul. memang dalam case-nya Mbak itu memang justru teknologi sedikit menghambat karena ternyata demand-nya si customer pengen cepet ya, Iya, gitu ya? sedangkan SDM-nya terkadang masih, "Aduh gimana ya ini pelan-pelan pelan-pelan," gitu kan. Oke baik, nah itu tadi udah dijawab ya 11 pertanyaan yang sudah saya ajukan. Balik lagi ke SDG nomor 16, bahwa si Mbak Istu sendiri ini yang punya toko mengoperasikan tokonya dengan sudah implementasi teknologi komputer, CCTV, ternyata dengan SOP yang sedemikian rupa, masih ada aja celah untuk rekan-rekan karyawannya melakukan kecurangan ya. Apalagi ketika ternyata si si karyawannya tahu semua alurnya ya, wah itu luar Mhm. biasa sekali itu. Dan bukan cuma karyawan, customer juga, apalagi sekarang ada dengan pembayaran kris. Mhm, Nah, itu kalau kita nggak detail, tahu-tahu dikasih bukti transfer atau bukti kris-nya bohong. Nah, itu kan teknologi juga. Itu juga nggak cuma dari segi karyawan yang bisa berbuat curang, bahkan customer juga bisa mhm. ngakalin teknologi. Teknologi kris sekarang udah bisa, yang harusnya memudahkan kita membayar, berbelanja, malah bisa bikin kecurangan di situ. Itu dari customer-nya sendiri ke toko, jadinya merugikan toko juga. Teknologi memang mempermudah, tapi memang Mhm. always man beat the gun ya, selalu Harus hati-hati juga kita ya kan? selalu kaitannya sama orang yang menggunakan teknologi. Mhm. Terima kasih Mbak, saya rasa sudah cukup, pertanyaan dari saya sudah dijawab dengan baik. Oke, Terima kasih sudah makasih. meluangkan waktunya, Sama-sama. saya pamit, semoga tokonya makin sukses ya Mbak Istu. Amin amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Makasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi